Erik. Eh, Hari ini saya ajak Anda untuk lihat satu Raja-Raja pasal yang ke-20, satu Raja-Raja pasal yang ke-20, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-28. Satu Raja-Raja 20, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-28. Ini adalah salah satu pertempuran antara bangsa Israel melawan hari itu bangsa Aram. Dan bangsa Aram sudah pernah mengalami kekalahan terhadap orang Israel pada waktu itu. Dan ini yang dikatakan oleh penasihat-penasihat Raja Aram terhadap terhadap Raja Aram, kenapa mereka mengalami kekalahan. Dan lihat satu Raja-Raja 20 ayat 23. Alkitab berkata, pegawai-pegawai Raja Aram berkata kepada Raja Aram itu sendiri, kenapa mereka kalah? Sebab Allah mereka ialah Allah gunung. Itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Tetapi apabila kita berperang melawan mereka di tanah datar atau tanah rata, pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Bertindaklah begini, pecatlah raja-raja itu masing-masing dari kedudukannya, angkatlah bupati-bupati menggantikan mereka, lalu kerahkanlah tentara sebanyak tentara yang telah gugur dari pihakmu itu, demikian pula kuda dan kereta sebanyak yang dahulu. Marilah kita berperang melawan mereka di tanah rata. Pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Raja mendengarkan usul mereka dan bertindak demikian. Dalam tahun yang berikutnya, Ben-Hadad memeriksa barisan Aram untuk lalu dia maju ke Afek untuk berperang melawan orang Israel. Orang Israel pun memeriksa barisannya dan setelah dibekali mereka berangkat menghadapi orang Aram. Orang Israel berkemah di hadapan mereka seperti dua kawanan kambing, sedang orang Aram telah datang membanjiri negeri itu. Maka tampillah abdi Allah dan berkata kepada Raja Israel, beginilah firman Tuhan. Oleh karena orang Aram itu telah berkata, Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah dataran, maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Sampai situ saja. Nah, ada satu statement yang menurut saya patut untuk menarik untuk diperiksa bersama-sama, menarik untuk kita renungkan bersama-sama, bahwa ada kesan, ternyata ada satu kesan yang luar biasa terhadap musuh-musuh Israel, terhadap orang Israel. Dan mereka percaya satu hal, terutama bangsa Aram dalam hal ini, percaya bahwa Allahnya orang Israel adalah Allah atas gunung. Dan menurut saya ini bisa dipahami sebenarnya, bisa dimengerti kenapa mereka berpendapat demikian, sebab memang ada peristiwa-peristiwa yang sangat fenomenal kalau Anda membaca Alkitab yang terjadi antara Tuhan dan orang Israel di gunung. Maka mereka suka sekali dengan gunung. Mereka suka sekali dengan gunung. Bahkan kota Yerusalem dibangun di atas sebuah gunung. Jadi gunung menjadi sesuatu tempat yang cukup menarik untuk Anda perhatikan dalam Alkitab kalau Anda mau periksa. Ada berbagai macam gunung di mana Allah mengikat perjanjian dengan orang Israel. Ada berbagai macam peristiwa di atas gunung di mana Tuhan menyuruh orang Israel melakukan ini dan itu, dan mereka melakukannya. Sehingga kesan yang sangat kuat bahwa Allah orang Israel adalah Allah gunung, itu memang ada dalam benak dan pemikiran musuh-musuh orang Israel hari itu, bahkan bagi kita yang membaca Alkitab. Dan kita akan menemukan, oh ya, memang Tuhan suka dengan gunung. Itu sebabnya mereka berkata, dia adalah Allah atas gunung. Tetapi sesungguhnya kita mengerti bahwa Tuhan bukan hanya Tuhan atas gunung, dia disebut Tuhan, dia disebut Allah bukan karena dia hanya berkuasa atas satu teritori khusus tertentu, tetapi dia menjadi Tuhan dan Allah sebab dia menjadi Tuhan dan Allah atas semua.
Dan termasuk dia bukan hanya Tuhan atas gunung, tetapi dia juga adalah Tuhan atas lembah. Seringkali kita mau hanya mengenal Tuhan gunung. Tuhan di mana kita berhasil, Tuhan di mana kita sukses, Tuhan di mana kita kaya, Tuhan di mana mujizat terjadi, Tuhan di mana kelimpahan itu ada. Dan kita gagal untuk memahami bahwa sekalipun kita ada dalam lembah, dia tetaplah Tuhan atas lembah. Dia bukan hanya Tuhan atas gunung, tetapi dia adalah Tuhan atas lembah. Dia hanya Tuhan bukan atas ketika kita lagi senang-senang, happy-happy, ketika kita lagi senyum, lagi tertawa. Tetapi dia juga adalah Tuhan ketika kita sementara meneteskan air mata. Tuhan ketika kita sementara mengalami penderitaan. Lembah selalu identik dengan sesuatu yang menyengsarakan. Lembah selalu identik dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Lembah selalu identik dengan sebuah keadaan yang rendah. Lembah selalu identik dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, dengan persoalan, dengan air mata. Itu lembah. Tetapi dia memang bukan hanya Tuhan atas senyum kita, tetapi dia juga mau jadi Tuhan atas air mata kita. Nah, dalam Alkitab sebenarnya ada juga beberapa lembah, dan kita akan menemukan ada banyak peristiwa. Sebenarnya Tuhan berurusan dengan Israel atas lembah. Nah, salah satu lembah yang saya mau perkenalkan kepada Anda adalah lembah Kidron atau lembah Yosafat. Lembah Kidron atau lembah Yosafat. Lembah Kidron ini adalah satu lembah yang begitu dalam. Hari ini bahkan lembah Kidron persis ada di luar dari Yerusalem lama. Dan di situ Anda akan menemukan lembah ini penuh dengan ada banyak kuburan, ada banyak pemakaman. Anda akan menemukan kuburan Samuel di situ. Anda akan menemukan kuburan yang paling luar biasa adalah kuburan Absalom di situ. Ada beberapa tokoh yang kita kenal dalam Alkitab. Anda akan temukan kubur mereka ada di lembah Kidron atau lembah Yosafat. Hari ini yang disebut sebagai lembah Yosafat. Jadi Anda lihat menarik sekali. Jadi Anda akan menemukan lembah kembali lagi identik bukan lembah Kidron bukan dengan tempat senang-senang, tetapi lembah Kidron adalah tempat yang identik dengan kematian, tempat yang identik dengan kesusahan, tempat yang identik dengan kesengsaraan. Satu kehidupan yang tidak gampang dan tidak mudah. Tapi ini yang saya percaya. Gifted people, orang yang berkarunia, itu selalu akan menarik orang lain datang ke sisinya. Jadi orang yang berkarunia, gifted people, itu selalu menarik orang lain untuk datang ada di sekitar dia, ada di samping dia. Tetapi tested people, orang yang teruji, jadi orang yang sudah pernah melewati lembah, itu membuat dirinya selalu mau berdiri di samping orang lain. Sekali lagi, orang-orang yang kuat, orang hebat, orang yang diberkati, orang yang berkarunia, itu akan membuat orang lain datang untuk di samping dia, berdiri di samping dia. Tetapi tested people, orang yang sudah pernah mengalami lembah dalam hidup ini, orang yang sudah teruji, itu selalu mau berdiri di samping orang lain. Orang-orang yang berkarunia, orang lain datang untuk di samping dia. Tetapi orang-orang yang pernah mengerti air mata adalah orang-orang yang tahu bagaimana berdiri di samping orang lain. Berdiri di samping mereka yang sementara menderita. Berdiri di samping mereka yang sementara menangis. Inilah kita perlu lembah. Kita perlu lembah dalam hidup ini. Dan ingat, hidup memang bukan hanya ada gunung, tempat kita berhasil dan sukses, tapi hidup juga adalah lembah, tempat di mana kita mengalami kemalangan dan penderitaan. Dan salah satunya sekali lagi adalah lembah Kidron. Lembah Kidron, lembah yang penuh dengan pemakaman, lembah yang penuh dengan kuburan, lembah yang penuh dengan penderitaan. Bahkan dalam Mazmur 23 ayat 4, ayat terkenal ketika kita membaca, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman maut, aku tidak akan takut bahaya, melainkan engkau beserta denganku. Nah, oleh beberapa ahli Alkitab, mereka sangat percaya bahwa Daud menulis Mazmur 23 ayat 4, waktu dia berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman maut,
aku tidak akan pernah takut bahaya. Lembah kekelaman maut, the valley of the death. Jadi the valley of the death bahasa Inggris. Lembah orang mati, jadi lembah kematian. Yang ada dalam benak Daud, beberapa ahli Alkitab percaya bahwa adalah lembah Kidron. Anda masih ingat ketika Absalom memberontak melawan Daud sang ayah, maka Daud memutuskan untuk keluar dari istananya, melarikan diri dan bersembunyi. Dan Daud keluar dari sebelah timur kota Yerusalem melewati lembah Kidron. Lembah Kidron. Jadi lembah kematian. Sehingga dia berkata, in the valley of the dead. Sekalipun dalam lembah orang mati. Sebab di situ ada pemakaman-pemakaman. Jadi ada lembah orang mati. Jadi dia melewati lembah orang mati. Dan dia berhenti berjalan terus dari lembah Kidron dan sampai di bukit Getsemani atau bukit Zaitun. Hari itu yang kita kenal. Jadi dia sampai di situ. Jadi itu adalah pengalaman Daud. Pengalaman apa? Pengalaman dia harus lari dari tahtanya sendiri. Lari dari anaknya sendiri. Raja yang melarikan diri demi keselamatannya sendiri. Jadi pengalaman Mazmur 23 ayat 4 adalah pengalaman yang memalukan bagi Daud. Sangat memalukan bagi Daud. Sebab raja harus melarikan dari kotanya sendiri. Sang raja harus lari dari tahtanya sendiri. Sang raja harus menyelamatkan dirinya sendiri, sementara meninggalkan rakyatnya dikepung oleh musuh. Itu ada sesuatu yang sangat memalukan. Dan pengalaman itu yang dicatat oleh Daud berkata bahwa dia sangat malu, dia sangat takut, dia sangat gentar. Dia melewati lembah Kidron, lembah Yosafat, sampai pada bukit Zaitun, Taman Getsemani, di mana Yesus pernah berdoa. Dan Anda lihat kembali lagi, berarti sekali lagi lembah Kidron bicara tentang lembah yang penuh dengan air mata, lembah yang penuh dengan kesengsaraan, lembah yang penuh dengan rasa malu dan penderitaan. Nah, mari saya bawa Anda sekarang ke lembah Kidron. Mari kita lihat 2 Tawarik 20 atau yang kita kenal dengan lembah Yosafat. Dan mari kita akan melihat peristiwa Yosafat, dan tidak ada alasan lain menurut saya kenapa lembah Kidron kemudian dinamakan sebagai lembah Yosafat. Dia mengubah lembah Kidron, lembah air mata, hari itu menjadi lembah puji-pujian. Kenapa dia disebut lembah Yosafat? Sederhana menurut saya, sebab lembah Kidron, lembah kematian, lembah air mata, lembah penderitaan, hari itu dia robah menjadi lembah puji-pujian. 2 Tawarik pasal 20, jadi kita lihat lembah Kidron, lembah Yosafat, dan bagaimana Yosafat mengubah lembah air mata, lembah rasa malu, lembah penderitaan, lembah persoalan, dia merubahnya menjadi lembah air mata. 2 Tawarik 20 karena sangat panjang, saya baca aja beberapa ayat penting untuk diperhatikan. Nomor 1, lihat ayat 1 sampai ayat yang kelima saja untuk mengerti apa yang sementara terjadi. 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 5, ini latar belakangnya dan apa yang sesungguhnya terjadi. Ayat 1, setelah itu Bani atau suku Moab dan suku Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat bahwa suatu laskar yang besar datang dari seberang laut asing, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka ada di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru itu. Dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam sorga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Jadi ada satu peristiwa di mana Yosafat diserang, jadi kerajaan selatan diserang oleh orang-orang Moab dan Amon. Dan hari itu Yosafat tidak punya kekuatan untuk melawan orang Moab dan orang Amon. Itu sebabnya kemudian dia mengumpulkan orang-orang Yehuda,
untuk berdoa di pelataran bait suci, berdoa kepada Tuhan, memohon perlindungan dan pertolongan Tuhan. Ketika Anda dan saya menghadapi persoalan, sekali lagi nomor satu, jadikan Tuhan sumber pertama dalam hidup, pertolongan pertama dalam hidup Anda dan saya. Sumber pertolongan pertama dalam hidup Anda dan saya. Nomor satu, letakkan dia. Bukan orang lain, pengharapan kita bukan pada kekuatan kita, tetapi Tuhan nomor satu dalam hidup kita. Dan ada 3 hal yang saya percaya dilakukan Yosafat hari itu. Di hadapan Tuhan ada 3 hal yang Yosafat katakan dan lakukan pada hari itu. Di hari dia mengalami penderitaan, di hari dia mengalami kesesakan, ada 3 hal yang dia lakukan. Nomor satu, ayat 6 tadi. Ayat 6 sampai ayat yang ke-9 Anda akan temukan ayat 6 sampai ayat 9. Yosafat berkata, "Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa?" Jadi nomor satu yang dia lakukan adalah dia mengingat kembali masa lalu mereka bersama-sama dengan Tuhan. Dia mengingat kembali masa lalu mereka bersama-sama dengan Tuhan. Anda baca ayat 7, "Bukankah Engkau Allah yang telah menghalau penduduk tanah ini dan depan umatmu Israel dan memberikan kepada keturunan Abraham sahabatmu itu?" Dia mengingatkan Tuhan akan masa lalu. Ayat 8, "Lalu mereka mendiami tanah itu, mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu." Dia mengingatkan kembali lagi tentang masa lalu. Jadi dia bicara ayat 9, "Suatu malapetaka menimpa kami, kami boleh datang di rumah ini berseru kepadamu, dan Engkau menolong kami, Engkau menyelamatkan kami." Jadi dia bicara tentang apa yang sudah pernah Tuhan lakukan di masa lalu. Anda lihat, penting sekali bagi kita untuk selalu mengingat pertolongan Tuhan di masa lalu. Supaya kita percaya bahwa kalau Tuhan pernah menolong kita dulu, Tuhan tetap sanggup untuk menolong kita sekarang, dan Tuhan tetap sanggup untuk menolong kita untuk selama-lamanya. Jadi jangan pernah lupa tentang pertolongan Tuhan di masa lalu. Saya selalu, karena kami anak muda lahir dari pergerakan, dan kita ini punya idealisme bahwa salah satu statement kami adalah Tuhan tidak butuh monumen, Tuhan butuh movement. Itu salah satu yel-yel kami, itu salah satu statement kami. Tuhan nggak perlu monumen, sebab monumen mengingatkan tentang masa lalu. Monumen bicara tentang hal-hal lalu saja. Tuhan perlu movement. Ya, saya hari ini belajar dalam hal-hal tertentu, kalimat itu bisa diterima. Tetapi monumen adalah sesuatu yang penting. Betul, kita perlu movement, tetapi saya menjadi sadar bahwa monumen itu menjadi penting. Kenapa? Sebab monumen mengingatkan peristiwa masa lalu, kemenangan masa lalu, pertolongan Tuhan masa lalu, supaya saya bisa menjalani masa depan dengan lebih baik. Saya bisa menjalani masa depan dengan iman dan keyakinan yang teguh dalam Tuhan. Saya harus belajar untuk mengingat masa lalu. Dan belajar untuk percaya kalau dulu Tuhan tolong, hari ini Tuhan sanggup untuk menolong, sampai selama-lamanya Tuhan sanggup menolong. Hari ini saya boleh mendoakan orang sakit, dan seandainya orang sakit tidak sembuh ketika saya mendoakan orang sakit, saya tidak akan pernah menjadi ragu bahwa Tuhan tidak bisa menyembuhkan yang sakit. Tidak akan pernah. Kenapa? Sebab saya dulu sudah pernah mengalami sakit, dan Tuhan sudah pernah menolong saya. Jadi pengalaman masa lalu menjadi kekuatan dan keyakinan bahwa Tuhan tetap sanggup. Kalau dulu dia pernah berbuat dan Tuhan itu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, berarti hari ini Tuhan tetap punya kuasa yang sama. Ingat dengan pertolongan Tuhan di masa lalu. Ingat dengan perlindungan Tuhan di masa lalu. Ingat dengan perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lalu. Itu yang dilakukan oleh Yosafat. Nomor dua, menurut saya ini yang dilakukan oleh Yosafat yang kedua. Lihat ayat 15, lihat ayat yang kelima, ayat yang ke-10, maafkan saya. Ayat 10. Ayat 10. Ayat 10 Alkitab berkata begini, ayat 10. Sekarang. Jadi dia tidak lagi bicara soal masa lalu. Ayat 9 dia bilang, Engkau telah
tentang Bapak Abraham leluhur kami. Dia bicara soal masa lalu. Engkau telah membawa kami ke negeri ini. Engkau telah membuat kami bisa membangun rumah ini di hadapan-Mu. Engkau telah pernah menyelamatkan kami. Jadi 9 sampai ayat 6 sampai ayat 9 itu bicara masa lalu. Tapi lihat ayat 10. Ayat 10 dia berkata sekarang. Jadi berkata sekarang. Saya suka kata sekarang. Jadi dia bicara tentang present. Kalau yang pertama, dia mengingat tentang perbuatan Tuhan di masa lalu. Yang kedua, dia berkata sekarang. Ada apa dengan sekarang? Lihatlah, sekarang lihatlah. Jadi dia mengatakan kepada Tuhan tentang apa yang terjadi hari ini. Tuhan Maha Tahu, tetapi Yosafat mau menunjukkan bahwa kepada Tuhan, Tuhan, ini yang terjadi. Kalau dulu Tuhan pernah menolong, Tuhan berjanji bahwa Tuhan melindungi. Lihat apa yang terjadi sekarang. Sekarang, lihatlah. Berarti dia membawa Tuhan untuk melihat apa yang terjadi. Dia melapor. Bukan berarti Tuhan tidak tahu, tetapi itu bagian dari sebuah tradisi. Dia melaporkan apa yang terjadi, peristiwa yang terjadi. Sekarang lihatlah. Lihat ayat 11. Kembali lagi ayat 11 berkata, lihatlah. Jadi dia memberitahukan kepada Tuhan apa yang terjadi sekarang. Lihat ayat yang ke-12. Ayat 12. Setelah dia berkata, Tuhan, lihatlah. 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 Lihatlah mereka menyerang kami. Lihatlah persoalan kami. Lihatlah anak-anakmu. Dia sementara berdiri memohon belas kasihan di hadapan Tuhan. Lihat ayat 12. Ini yang dilakukan oleh Yosafat yang kedua. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Yang datang menyerang kami. Perhatikan sekali lagi. Iman bukan ada untuk mengingkari kenyataan. Sekali lagi. Iman tidak pernah ada untuk mengingkari kenyataan. Yosafat tidak pernah menyembunyikan kenyataan. Dia berkata, lihatlah. Lihatlah kenyataan yang ada. Lihatlah kenyataan yang ada. Iman bukan berarti kalau saya sakit, saya berkata, oh nggak sakit, nggak sakit, nggak sakit. Jangan bilang sakit, nanti berarti nggak percaya. No, 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 no. Iman tidak berarti denial of the present. Bukan berarti saya mengingkari apa yang terjadi hari ini. Bukan berarti saya mengingkari persoalan yang terjadi sementara saya alami hari ini. Penderitaan yang sementara ada. Seringkali orang berkata, jangan bilang sakit. Nanti sakit beneran. Jangan bilang, no, 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 no. Iman ada bukan untuk mengingkari kenyataan. Iman ada bukan untuk mengingkari kenyataan. Iman ada untuk supaya kita bisa mengubah kenyataan. Bisa bilang amin dimanapun Anda berada. Iman ada bukan untuk mengingkari kenyataan. Iman ada untuk justru kita pakai mengubah kenyataan. Ya, kalau Anda sakit, bilang saja Anda benar-benar sakit. Itu bukan berarti Anda percaya bahwa Anda akan sakit-sakit terus. No, Anda berkata, hari ini saya sakit. Tapi kalau Anda punya iman, Anda berkata, tapi saya percaya. Nah, itu iman, mengubah kenyataan. Bahwa Tuhan sanggup untuk menyembuhkan saya. Saya sakit, ya, tidak mengingkari kenyataan. Tapi saya percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan saya. Iman ada, not denial of the problem. Denial of the present problem. Bukan berarti saya mengingkari persoalan yang ada hari ini. Tetapi saya belajar untuk mengakui kenyataan. Lihatlah, kata Yosafat. Lihatlah. Dan oleh sebab itu dia berkata, dia menggunakan iman supaya dia bisa mengubah kenyataan. Bilang saja kalau Anda lagi masalah, saya lagi punya masalah. Saya tidak mau mendenial, mengingkari kenyataan. Loh, memang lagi punya masalah. Masa gaya jadi kayak persis orang borju, orang kaya, makan di restoran tiap hari. No, kalau sudah punya masalah, bilang saja Anda punya masalah. Ada banyak orang tidak bisa selesai persoalannya sebab dia tidak pernah mau mengakui masalahnya. Oleh sebab itu, iman bukan mengingkari kenyataan. Tetapi kalau saya punya masalah, hari ini saya punya masalah, tapi saya percaya bahwa bersama dengan Tuhan, saya bisa menyelesaikan masalah. Iman ada bukan untuk mengingkari kenyataan, tapi iman ada untuk mengubah kenyataan.
Iman ada, yang kedua menurut saya, iman ada bukan prevent the problem. Bukan supaya tidak ada masalah. Saya beriman bukan supaya tidak akan ada masalah datang dalam hidup saya. Kabar baik bagi setiap kita. Kabar baik, apa itu? Semua orang pasti punya masalah. Selama Anda masih hidup, Anda pasti akan menghadapi masalah. Cuma berdoalah supaya jangan gede-gede itu masalah, gitu ya. Semua orang akan pasti menghadapi masalah. Selama Anda hidup, Anda akan punya masalah. Kalau Anda tidak mau masalah, gampang. Jangan hidup. Selama Anda hidup, Anda akan pasti punya masalah. Jadi faith is not to prevent problem. Iman ada bukan supaya saya tidak mengalami masalah, tetapi iman ada supaya saya bisa menghadapi masalah. Saya bisa menghadapi masalah. Tadi, iman ada bukan denial, bukan mengingkari persoalan yang ada, tapi lewat iman kita mengubah keadaan. Bagaimana caranya? Kenapa saya berkata bahwa ini soal iman? Jadi bicara tentang hal kedua, Yosafat percaya untuk pertolongan Tuhan hari ini. Jadi dia bukan hanya mengingat kebaikan Tuhan masa lalu, tetapi kebaikan Tuhan masa lalu membuat dia percaya pada pertolongan Tuhan hari ini. Dia percaya pada pertolongan Tuhan hari ini. Perhatikan ayat 12 sekali lagi. Bagus sekali. Ini yang dilakukan oleh Yosafat. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Sama-sama bagian terakhir. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi apa? Mata kami tertuju kepadamu. Hari ini Anda tidak tahu harus berbuat apa. Hari ini Anda tidak tahu harus lakukan apa. Tetapi mari mata kita tertuju kepada Tuhan. Tertuju kepada Tuhan. Ini yang dikatakan oleh Yosafat. Jadi dia percaya untuk pertolongan Tuhan hari ini. Nomor satu, dia mengingatkan Tuhan akan masa lalu. Dia mengingat akan masa lalu. Kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan di masa lalu. Nomor dua, dia percaya akan pertolongan Tuhan hari ini. Dan nomor tiga, ayat 15. Ayat 15. Ayat 15. Ayat 14, mulai saja ayat 14. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin mantannya, seorang Lewi dari Bani Azaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat, ayat 15, dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan apa? Allah, melainkan Allah. Besok, nah ayat 16, besok. Luar biasa doa Yosafat ini hebat luar biasa. Jadi bicara tentang the past, tentang masa lalu, dulu engkau pernah melakukan ini. Kemudian dibicara tentang sekarang, lihatlah apa yang terjadi. Kemudian tiba-tiba muncul seorang imam, Yahaziel, kemudian imam itu melengkapi dari doa Yosafat dan dia berkata, besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Kembali kita menemukan kata lembah. Jadi yang ketiga adalah dia bicara tentang facing the tomorrow, menghadapi hari besok. Kembali lagi, hari itu Yosafat mengatakan kami tidak tahu harus berbuat apa. Mata kami tertuju kepadamu. Tiba-tiba Tuhan menjawab, besok kamu harus melangkah. Bapak Ibu, mari renungkan sebentar. Hari besok akan selalu datang, apapun yang Anda lakukan. Selalu datang. Anda tidak bisa menghentikan waktu untuk berjalan. Kalau sudah waktunya masalah itu harus datang, dia pasti akan datang. Oleh sebab itu, Anda punya kepilihan menghadapi hari besok persoalan yang berat dengan nomor satu, ketakutan dan kekhawatiran, ataukah Anda akan menghadapinya dengan iman dan percaya. Yosafat sudah menetapkan tadi bahwa dia harus percaya untuk pertolongan Tuhan hari ini. Itu sebabnya kemudian Yahaziel berkata, mari melangkah besok.
Besok akan tiba. Mari kita melangkah. Mari kita berjalan. Nomor satu, apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi hari besok yang menakutkan? Yaziel berkata lewat firman Tuhan, nomor satu, jangan takut dan terkejut. Nomor satu dia berkata, jangan takut dan terkejut. 2 kali dia mengatakan. Ayat 15 dia berkata, jangan kamu takut dan terkejut. Kemudian ayat 17, Anda baca ayat 17, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu, lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok. Sekali lagi, jadi apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi hari besok yang menakutkan? Nomor satu, jangan takut dan terkejut. Nomor 2, ayat 17 berkata, majulah. Anda suka tidak suka, Anda harus maju, Anda harus bertindak, Anda harus melakukan sesuatu. Ingat kalimat yang berkata, apa yang kita bisa lakukan, lakukanlah. Apa yang kita tidak bisa lakukan, serahkan sama Tuhan. Apa yang Anda bisa perbuat, perbuatlah. Apa yang Anda tidak bisa perbuat, serahkan sama Tuhan. Majulah. Anda tetap harus facing the problem. Anda tetap harus menghadapi masalah. Lari dari masalah tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Lari dari masalah tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Kita harus menghadapi masalah. Kita harus tetap menghadapi masalah. Jangan pernah lari dari masalah. Majulah, facing the tomorrow. Menghadapi hari besok, facing your future. Nomor 3, lihat ayat 20. Lihat ayat 20, nomor 3. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ayat 20, ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem. Sama-sama apa? Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Percayalah kepada Tuhan, maka kamu akan teguh. Percayalah kepada Tuhan, maka kamu akan hidup. Bahasa aslinya. Yang kedua, percayalah kepada nabi-nabinya, maka kamu akan prosper, kamu akan berhasil, kamu akan makmur. Percayalah. Hadapi hari besok. Nomor 3, hadapi hari besok dengan percaya. Maju dengan percaya. Nomor 1, jangan takut dan gentar. Nomor 2, hadapi hari besok. Lakukan sesuatu. Lari dari masalah tidak menyelesaikan masalah. Nomor 3, percaya. Nomor 4, ayat 21 sampai ayat 22. Ayat 21, setelah dia berunding dengan rakyat, dia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan. Memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata. Sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Ammon dan Moab dan orang-orang pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Nomor 4, memuji Tuhan. Jadi Anda maju bukan hanya dengan tanpa takut dan gentar, Anda maju bukan hanya dengan tindakan-tindakan Anda maju bukan hanya dengan percaya, tapi nomor 4, maju dengan puji-pujian. Tahukah Anda bahwa puji-pujian adalah senjata peperangan rohani Anda dan saya? Kita memenangkan peperangan rohani kita lewat puji-pujian. Sebab puji-pujian mengalahkan ketakutan dalam hidup Anda. Puji-pujian mengalahkan kekhawatiran dalam hidup Anda. Puji-pujian mengalahkan tidak mengucap syukur dalam hidup Anda. Puji-pujian mengalahkan kekhawatiran dalam hidup Anda. Puji-pujian mengalahkan semua kekecewaan dalam hidup Anda. Puji-pujian mengalahkan kemarahan dalam hidup Anda. Puji Tuhan. Sebab hanya orang yang bersuka cita yang bisa memuji. Anda tidak bisa memuji waktu Anda marah. Anda tidak bisa memuji Tuhan waktu Anda kecewa. Anda tidak bisa memuji Tuhan waktu Anda sementara kepahitan. Tapi kalau ketika Anda pahit, marah, benci, takut, gentar, Anda memuji Tuhan, puji-pujian mengubah itu menjadi ucapan syukur. Memuji Tuhan. Dan sejak hari itu, ayat 26, hari itu lembah itu disebut lembah Yosafat. Lembah di mana mereka berkumpul untuk memuji Tuhan disebut sebagai lembah Yosafat. Dia mengubah lembah Kidron, lembah kematian. Dan hari itu menjadi lembah
lembah pujian. Ayat 26, pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan. Dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Mari, nomor satu, ingat kebaikan Tuhan masa lalu. Nomor dua, percayalah pada Tuhan tentang pertolongan Tuhan hari ini. Nomor tiga, hadapi masa depan. Melangkahlah, melangkah dengan percaya, melangkah dengan jangan takut, melangkah dengan puji-pujian. Dan saya percaya dia mengubah lembah Kidron Anda menjadi lembah puji-pujian. Mari ambil perjamuan kudus tangan kanan Anda. Tadi saya katakan bahwa Daud melewati lembah Kidron dengan rasa malu dan air mata. Dia berpindah terus berjalan dari lembah Kidron, lembah Yosafat, sampai menyusuri pada Bukit Zaitun, Bukit Getsemani. Dan dia berjalan terus bersembunyi di padang gurun. Tetapi ratusan tahun kemudian setelah Daud, ada satu raja tanpa mahkota hari ini. Namanya Yesus. Dia melewati dari Yerusalem, melewati lembah Kidron, sampai di Taman Getsemani. Di Bukit Zaitun. Tetapi berbeda dengan Daud. Daud hari itu terus sampai di padang gurun, melarikan diri, menyembunyikan diri, menyelamatkan diri dengan rasa malu. Tapi hari itu sang raja namanya Yesus. Dari Taman Getsemani, dia tidak melarikan diri. Tapi hari itu dia berbalik menghadapi Yerusalem. Dan dia mati oleh karena musuh-musuhnya di Yerusalem. Tapi justru lewat kematian Yesus, dia menjadi raja atas segala bangsa. Daud menjadi raja atas Israel. Tetapi Yesus bukan hanya raja atas Israel. Dia menjadi raja atas segala bangsa. Sebab dia pernah melewati lembah Kidron. Dia sampai di Bukit Zaitun. Tapi dia tidak pernah melarikan diri dari persoalan. Dia berbalik dan menghadapi setiap persoalan. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan kekejaman, tetapi dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada Sang Bapa. Percaya, matanya tertuju kepada Tuhan, kepada Sang Bapa, dan berkata, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Tapi justru lewat pengorbanan raja di atas segala raja inilah Anda dan saya memperoleh keselamatan. Anda dan saya memperoleh keselamatan. Angkat tangan kanan Anda dengan roti. Inilah daging tubuh yang dipecahkan dari sang raja itu sendiri. Raja di atas segala raja, Yesus Kristus. Hari itu dia tidak sembunyi. Hari itu dia tidak lari. Hari itu dia tidak menyelamatkan diri. Tapi dia kembali supaya dia bisa menyelamatkan Anda dan saya. Dan oleh pengorbanan Yesus, Raja kita percaya dia sanggup mengubah kain kabung menjadi kain puji-pujian. Seperti Yosafat mengubah Kidron menjadi lembah pujian. Saya percaya bahwa dia Yesus lebih besar dari Yosafat. Sanggup mengubah segala sesuatu menjadi puji-pujian. Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya. Berkat keselamatan, kekuatan, berkat penghiburan, berkat mujizat kesembuhan. Dan memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Anda bahwa roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kalau percaya, mari kita terima dengan iman, kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan di tangan kanan Anda. Yesus mengambil cawan anggur, mengucap syukur atas.
Mari kita mengucap syukur sejenak. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat segala-galanya. Sambil berkata, inilah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Darah anak domba Allah yang tidak bercacat celah, darah yang suci dan mulia. Darah Yesus yang berkuasa atas dosa, atas roh-roh jahat, atas semua sakit penyakit. Darah yang menyembuhkan, darah yang membebaskan, darah yang menebus, darah yang melindungi, darah Yesus berkuasa. Percayakah Anda bahwa cawan yang kita ucapkan syukur atasnya adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum dengan iman, kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada mujizat dalam bersyukur. Kau tempat perlindunganmu, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, menang, menang. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersamamu. Mari angkat dua tangan Anda, terima segala berkat daripada Allah Bapa kita yang di sorga. Terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, kemenangan, hikmat, wahyu, urapan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita, mulai daripada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Keluargamu diberkati, anak cucumu diberkati, pekerjaanmu diberkati, pelayananmu diberkati, pertemananmu diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Amin.